Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Sekarang momen Kang Deddy sepertinya curhat ke presiden begitu ya, terkait dengan petani begitu. Jadi semua aspek memang Kang Deddy memperhatikan sekarang ini. Yang diperhatikan adalah ketika ada kesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Presiden, sekaligus juga di situ ada Menteri Pertanian. Nah itu Kang Deddy curhat mengenai biasalah masalah dari petani adalah pupuk dan sebagainya ya. Ini menarik untuk kita coba saksikan teman-teman ya, bagaimana sih isi curhatan Kang Deddy kepada Bapak Presiden dan Menteri Pertanian. Jadi gimana versi lengkapnya teman-teman? Ini dia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Presiden. Yang pertama bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong Pak, karena saya petani Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemuliaan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah di seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal Pak setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu, melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat Pak. Nah ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya Pak. Karena banyak di antara petani ini, giliran sakit tidak tercover oleh BPJS. Atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja Pak, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya, karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah Pak. Kalau itu sudah harus yakin Pak, karena Jawa Barat loh Pak, Jawa paling barat Pak. Jadi seluruh perlengkapan Pak Menteri mohon ditambah kalau ingin peningkatan produksi. Dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain hari ini, mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung Pak, dikelola oleh petani Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca, karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami padi gogoranca oleh provinsi Pak. Padi gogoranca ya namanya. Itu Pelita dulu. Pelita itu apa namanya di situ tahun 80-an waktu Bapak Soeharto ya. Jadi itu teman-teman ya, bagaimana sekarang Kang Deddy juga memperhatikan para petani, terutama memang yang jadi masalah adalah pupuk, obat begitu ya, yang menjadi kebutuhan dari para petani. Dan sekarang ini terobosan luar biasa ya, ketika sekarang Kang Deddy juga menyampaikan tentang asuransi begitu ya. Ini keren ini, kalau petani nelayan punya asuransi ya, karena selama ini memang belum tercover sepenuhnya lah gitu ya, masih mandiri. Tapi kalau memang khusus ada untuk petani, ini keren ini ya. Tapi bagaimana sih pendapat dari Bapak Presiden sementon ya? Ini dia. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Karena itu hari ini saya sangat bahagia. Saya
menerima mandat Oktober 20, mungkin sekarang baru masuk bulan ke-6. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pinter. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini saya lihat Kang Deddy lulusan mana, Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari, bukan? Oh Purwakarta. Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga, bukan. Di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Pak Zulkifli dari mana, Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Saya mantan prajurit, saya merasakan sebagai prajurit yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah, masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72 banyak yang merasakan. Kalau kita operasi di mana-mana, rakyat yang membantu kita. Rakyat yang hidupnya susah, tapi masih terus. Mereka lebih patriotik dari banyak orang. Jadi saudara-saudara, hari ini saya bahagia, ini kerja keras kita semua. Tapi ini saya anggap awalan yang bagus. Harus kita capai yang lebih baik lagi. Saya senang tadi dapat berita, dapat laporan dari Gubernur Jawa Timur, dari Bupati Ngawi ya, yang petaninya melaporkan bahwa hasil produksi meningkat, tapi penggunaan pupuk minim atau berkurang. Nah, ini yang kita inginkan. Dan ini nanti saya kira Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Direktur Utama Bulog, nanti juga Agrinas dan sebagainya, Panglima TNI, Kapolri, ini nanti akan uji coba. Ya, kita cari teknik-teknik, kita cari pengalaman dari mana-mana, dan kita saling nanti tukar-menukar pengalaman. Kita beri tahu semua teman-teman kita di kabupaten lain bagaimana kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang kita buat sendiri di kampung kita sendiri. Yang masih ingat ya, persis sama dulu waktu Bapak Soeharto ya melakukan, kalau sekarang lab zoom namanya, kalau dulu apa mungkin namanya, tapi persis sama begitu ya. Ada juga komunikasi dulu antara satu dengan yang lain ya. Menarik. Tapi bagaimana sih sekarang pendapat dari Menteri Pertanian kita, Semeton ya? Ini dia. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Pak Menko, para Menteri, para Wamen, Panglima TNI, para gubernur yang hadir lapor Bapak Presiden. Ada 13 gubernur, wakil gubernur ada 3, bupati 195 hadir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Juga ada Komisi 4, teman-teman lain, masyarakat, PPL dan lainnya. Kami laporkan Bapak Presiden, terima kasih dari petani Indonesia. Harga gabah naik 6.500 per kilogram. Dan ini kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Ada 100 juta petani yang berterima kasih Bapak Presiden seluruh Indonesia.
Kemudian juga terima kasih kebijakan pupuk yang lebih sederhana. Tadi kami keliling, petani berterima kasih karena mendapatkan pupuk lebih mudah dibanding sebelumnya. Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangan 38 gubernur, kemudian 500 wali kota bupati se-Indonesia baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat impres yang Bapak tanda tangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian Bapak Presiden. Kemudian pompanisasi, ini yang mengangkat produksi Jawa, Pulau Jawa, itu menaikkan produksi kurang lebih 2,8 juta ton di saat krisis, di saat El Nino. Alhamdulillah, produksi kita meningkat, ada BPS, Kepala Badan BPS, 52% Januari, Februari, Maret. 52% ini kata BPS. Jadi BPS pertanian tidak mengeluarkan lagi data. Kemudian kami sampaikan ada yang menarik dari Bulog. Ini setelah ada pergantian direksi dan pinwheel. Ada 5 pinwheel kalau tidak salah kita ganti. Peningkatan serapan itu 2000%. Jadi bukan 200, 2000%. Per jam tadi Pak Wamentan itu 800.000 ton, yang dulu hanya 35.000 ton. Ini peningkatan spektakuler berkat kerja kerasnya teman-teman, terutama komisaris utamanya Pak Wamentan. Kemudian ini betul-betul cerah bagi petani secara kebijakan Bapak selama 169 hari. Ini luar biasa bagi petani Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, stok gudang sekarang 2,4 juta ton. Diperkirakan akhir bulan ini 3 juta ton, dan tertinggi selama 10-20 tahun kalau tidak salah laporan tadi, tertinggi stok kita di gudang. Ini ada Direktur Bulog, terima kasih Pak Panglima. Ada Direktur Pengadaan, mana? Direktur Keuangan, terima kasih, ini kerja Bapak. Aku hanya bagian kecil daripada Bulog. Mana ini yang kerja keras, dan direksinya nginap di kantor Bulog, nginap. Jadi bikin tenda, kami sidak, ternyata betul-betul nginap di kantor. Dan hasilnya luar biasa. Kemudian sewa gudang, karena gudangnya sebagian sudah penuh, itu 750.000 ton kita sudah sewa sampai dengan hari ini. Karena gudang sebagian kabupaten itu penuh, sehingga kita sewa. Bapak Presiden, juga irigasi ada Menteri PU, kita sudah mulai bekerja. Dari seluruh kebijakan Bapak Presiden, mulai benih, alat mesin pertanian, pompanisasi, oplah, cetak sawah, pupuk, kemudian HPP, serap bulog, itu relatif selesai. Sekarang yang berproses adalah irigasi. Kalau 2 juta hektar yang kami sudah sepakati dengan Menteri PU, kalau ini selesai, Bapak Presiden, insya Allah pangan kita aman, dan mimpi besar kita untuk menjadi lumbung pangan itu bisa jadi kenyataan. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden atas kedatangannya. Juga ada beberapa gubernur yang mau komunikasi dengan Bapak, Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan ada 4. Mungkin izin Bapak Presiden, mungkin bisa kami menyapa langsung komunikasi dengan Bapak Presiden dari Aceh. Sudah siap Gubernur Aceh? Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan angin segar lah untuk kita semua. Artinya bahwa memang pemerintah juga sangat memperhatikan para petani begitu. Karena tidak ada negara katanya kalau petani tidak ada yang menyuplai bahan pokok kita, kan nggak ada ya. Kalau dulu tahun 90 di zaman Pak Harto itu ada dulu lagu khusus untuk petani, itu ada ya. Itu setiap sore kalau tidak salah diputar itu. Artinya di situ kita tetap bersyukur kepada petani-petani, dan saya rasa juga sebagian besar juga lahir dari petani begitu ya. Sekarang sedikit yang lahir tiba-tiba dari seorang pengusaha. Memang ada tapi sedikit. Kalau dulu kebanyakan dari petani.
Gitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.